Halo, balik lagi sama Bang Timur. Masuk ke awal Agustus 2024, masih dengan seri ABC Komik Indonesia yang sharing judul komik lokal pilihan buat setiap huruf di alfabet. Kali ini kita bakal coba share komik yang diawali dengan huruf E. Penasaran judul apa aja yang bakal gue share untuk kali ini? Walaupun gak sebanyak judul sebelumnya, tapi kali ini ada beberapa komik dengan format yang menarik loh. Yuk langsung kita cek videonya. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Mari kita buka dengan salah satu tonggak legendaris komik Indonesia lewat majalah Eres. Kebetulan gue pegang nomor 4 terbitan November 1969. Merupakan sebuah majalah cergam atau komik Indonesia yang terbit di tahun 1969 sampai 1971 yang menampilkan kompilasi karya para komikus ternama di Indonesia, yaitu Ganes TH, kreator Si Buta, Jan Mintaraga, kreator Sebuah Noda Hitam dan Virgo, Hans Jaladara, pembuat Panji Tengkorak, serta komikus roman lain kayak Sim, Zaldi, dan Fasen. Lewat slogan bacaan Anda yang berjiwa remaja, kita bisa langsung tahu nih majalah cergam ini ditujukan untuk demografi remaja. Terlihat dari pilihan judul yang disertakan di sini, mulai dari komik roman percintaan kayak Buku Harian Seorang Penyanyi karya Zaldi, Tembok karya Jan Mintaraga, lalu Cinta Pertamaku, serta Untuk Pertama Kalinya Dalam Hidupku karya Fasen, dan buat yang suka humor dengan gaya komik strip, ada Si Jahul karya Sopoiku, nama pena pengarang komik legendaris Put On. Untuk yang senang cerita silat juga ada komik Dian karya Hans Jaladara, dan seri Si Buta yaitu Prahara di Bukit Tandus karya Ganes TH yang penuh dengan aksi bersimbah darah. Khusus untuk judul Si Buta ini lagi dirilis juga loh pemesanan untuk remasternya sama Bumi Langit, jadi jangan ketinggalan ya. Mayoritas komik ini digambarkan dengan gaya cergam klasik 70-an yang syarat shading dan goresan berkarakter. Kisahnya pun dituangkan dalam bentuk cerita bersambung. Majalah ini kabarnya terbit hingga 16 nomor, mulai dari tahun 1969 sampai 1971. Distribusi komiknya pun cukup luas lewat agen seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Jawa di Jakarta, Pekalongan, Purworejo, dan Jombang, hingga Sumatera seperti Pekanbaru dan Tanjung Karang. Pemilik redaksinya, Ricky Siswono, kabarnya paman dari artis pop ternama loh, Agnes Mo. Selain cergam kreator legendaris, majalah ini juga dilengkapi rubrik menarik kayak tanya jawab dengan redaksi majalah, belajar menggambar lewat tips Pak Jan Mintaraga, hingga cerpen dan sayembara untuk para pembacanya, khas majalah periodik pada masanya. Jadi buat kalian yang pengen nostalgia atau baca kisah silat dan roman era 70-an pasti suka banget dan pengen koleksi karya para maestro cergam Indonesia ini ya. Walaupun memang peredarannya sekarang lebih banyak di grup hobi media sosial nih. Berikutnya ada komik misteri berjudul Enyah karya Beng Rahadian dan Thomas Suyakto terbitan Cendana Art Media tahun 2013. Kita diajak untuk mengungkap misteri munculnya tulisan Enyah di dinding sebuah rumah yang dikontrak oleh Rama. Namun penelusuran dia bersama temannya untuk mengungkap peristiwa itu justru membawanya memahami kisah di balik rumah tersebut. Komik one shot hitam putih ini sebenarnya diinisiasi Beng Rahadian dengan kreator bernama Janang pada tahun 2007. Sayangnya selepas meninggalnya Janang, maka Beng perlu membuat ulang naskahnya dan diilustrasikan bersama Thomas sehingga rilis ke publik di 2013. Hal ini bisa kita lihat nih lewat halaman behind the scene, mulai dari kronologi pembuatan, proses kreatif, hingga riset dan observasi. Komik yang digambar dengan arsiran gradasi nuansa kelam melalui artwork manual memakai teknik tinta, pena celup, dan kuas halus ini menangkan penghargaan komik terbaik di acara Kosasih Awards 2014 loh. Lewat ilustrasi atmosferik belatar Jogja yang kental dengan dialog Jawa ini, kita semakin bisa masuk ke dalam dunia yang dibuat oleh komik ini. Ceritanya pun dibagi menjadi beberapa bagian di mana konflik manusianya menjadi pusat penceritaan dan permasalahan dibalut kisah mistis dan investigasi. Semuanya ditunjukkan pula lewat Rama si karakter utama dengan tokoh pendukungnya. Nah, biar seru buat jawaban dari siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas munculnya tulisan Enyah di dinding itu, harus cek komik ini ya. Jadi untuk kalian yang menyukai komik horor atmosferik lewat ilustrasi gelap dan suram, serta nuansa mistis daerah lewat latar dan interaksi tiap karakternya, pastinya bakal suka komik ini. Kita pun dibawa penasaran untuk tahu dalang dan makna di balik tulisan Enyah yang misterius di dinding itu. Komiknya sepertinya masih bisa kalian coba cari ya di marketplace online. Lanjut lagi, ada komik anti-hero dengan format trade paperback atau TPB berjudul Eksekutor Hukum Rimba, terbitan Superman Comics karya Lolo Biru, Refki, Ari Sutanto, Saputra, Azima, Opik, dan Lilo Orlando pada tahun 2018. Judul ini mengajak kita melihat origin story Captain Brian, seorang pimpinan penegak hukum yang keluarganya dihabisi saat berlibur di Samarinda. Brian yang berhasil melarikan diri pun mempelajari ilmu bela diri, senjata, serta kemampuan spiritual dengan suku Dayak dan hadir kembali sebagai eksekutor untuk memberantas para mafia dan kriminal.
Komik full color dengan format TPB ala komik Amerika ini gabungin 2 nomor komik awal Eksekutor yang merupakan bagian dari semesta superhero atau jagoan dari Supermoon Comics yang diinisiasi oleh Mas Lolo Biru, kreator dari Solo. Komik ini punya rating M atau dewasa ya, jadi memang ditujukan untuk membaca 17 tahun ke atas. Lewat ilustrasi pensil yang kasar dengan pewarnaan yang mencampurkan tone warna gelap dan terang di berbagai panel, ditambahkan sedikit efek shading membuat gambar di komik ini terasa khas. Dengan berbagai momen yang sadis di berbagai panelnya, bahkan variasi penggunaan momen hitam putih untuk kisah masa lalu bakalan bikin kita senang banget ngelihat tiap momen di halamannya. Cerita asal mulanya pun dikisahkan secara runut dengan pacing yang baik, sehingga kita jadi paham motivasi para karakter di dalamnya seperti Brian dengan rasa keadilan yang dibakar oleh dendam kematian keluarganya. Unsur Nusantara yang dimasukkan Mas Lolo lewat perjalanan Brian dilatih suku Dayak pun cukup menarik dan membuatnya berbeda dengan judul komik lainnya ya. Komik ini juga konsisten menyampaikan pesan mengenai tumpulnya hukum negara yang biasanya dikendalikan oleh mafia dan koruptor. Untuk kalian penggemar kisah antihero ala Amerika yang gak segan membantai demi memunculnya keadilan versi sang jagoan, rasanya bakal cocok sama komik ini nih. Untuk komiknya bisa cek langsung ke media sosial Supermoon Comics ya. Semoga masih ada stoknya nih. Nah, kemudian ada komik dengan tema aksi yaitu Emperor Crown, karya Matohak terbitan PT Hujan dan Bumi pada tahun 2023. Komik ini menceritakan Aldi, siswa yang sering dibully di sekolah, yang kehidupannya berubah setelah dirinya bertemu dengan dirinya dari dunia lain, seorang ksatria api untuk mengejar buronan yang memiliki kekuatan elemen lainnya. Komik hitam putih yang merupakan reprint dari judul sama di komik kompilasi Koloni Jagoan pada 2011 ini bisa dibilang versi remaster dengan perbaikan pada gambar dan alur ceritanya. Komik aksi ini digarap dengan line art yang asik banget dan terlihat matang dipadu berbagai toning yang mengekskalasi suasana tiap momennya, baik saat adegan dramatik maupun saat pertarungan. Adegan pertarungan pun digarap dengan baik, khususnya penggambaran elemen api dan air yang memukau. Layaknya pertarungan yang baik di sebuah komik, kita bisa merasakan dampak yang diberikan atau diterima oleh sang karakter. Penceritaan komik ini juga dilakukan dengan pas ya, dimulai dengan momen yang membuat pembaca penasaran, lalu secara perlahan mulai dibangun kisah yang membangun karakter utamanya sebelum benar-benar masuk ke adegan aksi yang wow banget. Meskipun komik ini tulis selesai dalam satu buku, namun beberapa momen di akhir kayaknya membuka potensi penceritaan selanjutnya ya. Jadi, untuk kalian penggemar komik aksi dengan plot cerita yang membangun karakter sang jagoan utama secara perlahan, tapi selesai dalam komik one shot, judul ini sayang banget buat dilewatin. Untuk komiknya bisa kontak langsung medsos media sosial kreatornya, yaitu Matohak ya. Jadi, gimana menurut kalian judul komik yang gue share kali ini? Ada yang bikin kalian tertarik untuk cari atau baca? Semoga membuat kalian pengen segera memburu atau cari tahu lagi tentang judul-judul itu ya. Nah, sebelum akhir video, gue coba sharing juga beberapa judul-judul menarik untuk disebut dan dicari lebih jauh oleh kalian, tapi belum sempat gue bahas kayak judul sebelumnya ya. Untuk komik lainnya yang masih berjalan dan ngebahas manusia berkekuatan super dengan rasa slice of life, bisa cek Elektriska Book One. Nah, sedangkan untuk komik unik dengan tema kesehatan mental bisa lihat judul Existence karya Mimi N ini ya. Untuk judul lain yang belum sempat gue sebut, jangan khawatir, seri ABC Komik Indonesia harapannya jadi ajang pendataan judul komik lokal yang sempat terbit terutama di era modern. Lengkapnya bisa langsung ke Facebook Bank Timur Komik ya, dimana kalian bisa juga loh ikut nambahin listnya, semoga bisa jadi referensi komik untuk kita semua. Oke, itu dulu dari gue. Jangan lupa untuk terus baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!